Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa orang kaya semakin kaya, sementara kebanyakan orang tetap berjuang dari gaji ke gaji? Mungkin kamu berpikir bahwa mereka hanya lebih beruntung, lahir dari keluarga kaya, atau memiliki koneksi yang lebih baik. Tapi bagaimana dengan mereka yang membangun kekayaan dari nol? Apa yang mereka ketahui yang tidak kita ketahui? Faktanya, ada rahasia uang yang tidak diajarkan di sekolah dan tidak banyak orang tahu. Orang kaya memahami aturan permainan uang yang berbeda. Mereka tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi juga tahu bagaimana mengelola, mengembangkan, dan membuat uang bekerja untuk mereka. Dalam video ini, kita akan membongkar 7 rahasia finansial yang disembunyikan oleh orang kaya. Ini bukan teori kosong. Ini adalah strategi nyata yang bisa mengubah cara kamu melihat dan mengelola uang. Bayangkan jika dalam beberapa tahun ke depan, kamu tidak lagi bekerja mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Bayangkan jika kamu bisa membangun sistem yang membuat uang terus mengalir, bahkan saat kamu tidur. Itu bukan mimpi, itu bisa menjadi kenyataan, jika kamu mulai menerapkan strategi yang tepat. Tapi ingat, setiap bagian dari video ini adalah kunci penting. Jangan lewatkan satupun langkah, karena setiap poin yang kita bahas akan membawamu lebih dekat kepada kebebasan finansial yang sesungguhnya. Siap untuk mengetahui rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah? Siap mengubah cara pandangmu tentang uang? Tonton sampai habis, dan mari kita mulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Bagian 1, uang bukan tujuan, tapi alat untuk membangun kekayaan. Sebagian besar orang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mendapatkan uang. Mereka berpikir bahwa uang adalah tujuan akhir, sesuatu yang harus dikumpulkan sebanyak mungkin agar bisa hidup nyaman dan bahagia. Tapi inilah kesalahan terbesar yang membuat banyak orang tetap terjebak dalam lingkaran kerja keras tanpa akhir. Orang kaya memiliki cara berpikir yang berbeda. Bagi mereka, uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun lebih banyak aset, kebebasan, dan kekuatan finansial. Mereka tidak bekerja hanya demi gaji atau pemasukan bulanan, tetapi mereka menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Lihatlah bagaimana orang kaya mengelola keuangan mereka. Mereka tidak sekadar menabung, tetapi menginvestasikan uang mereka ke dalam aset yang bisa terus berkembang. Mereka memahami bahwa uang yang dibiarkan diam di rekening tabungan akan kehilangan nilainya karena inflasi. Sebaliknya, mereka mengalirkan uang mereka ke investasi yang memberikan keuntungan berlipat-lipat. Sebaliknya, kebanyakan orang bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, membayar tagihan, dan membeli barang konsumtif. Mereka menghabiskan hasil kerja keras mereka untuk kesenangan sesaat tanpa berpikir panjang. Inilah yang menyebabkan mereka terus bekerja tanpa pernah benar-benar mencapai kebebasan finansial. Orang kaya tahu bahwa kunci untuk mencapai kekayaan bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tentang bagaimana menggunakan uang tersebut dengan bijak. Mereka tidak berpikir, berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan? Tetapi, bagaimana saya bisa membuat uang ini bekerja untuk saya? Jika kita ingin mencapai kebebasan finansial seperti mereka, kita harus mulai mengubah pola pikir kita. Berhentilah melihat uang sebagai tujuan akhir, dan mulailah melihatnya sebagai alat. Alat yang bisa digunakan untuk membangun aset, menciptakan peluang, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bebas dan berlimpah. Jadi, mulai sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri setiap kali mendapatkan uang. Apakah saya akan menggunakan uang ini hanya untuk bertahan hidup, atau saya akan menggunakannya untuk membangun masa depan yang lebih baik? Bagian 2, rahasia multiple streams of income. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Salah satu rahasia terbesar yang disembunyikan oleh orang kaya adalah mereka tidak pernah mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka tahu bahwa mengandalkan satu sumber pendapatan adalah hal yang berisiko dan berbahaya. Jika sumber itu tiba-tiba hilang, mereka bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Lihatlah orang-orang biasa. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki satu sumber pendapatan, gaji dari pekerjaan mereka. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Tetapi apa yang terjadi jika tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan? Mereka akan kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka dan terpaksa berjuang keras untuk bertahan. Sebaliknya, orang kaya memiliki multiple streams of income, atau beberapa sumber pendapatan yang berjalan bersamaan. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pekerjaan atau bisnis, tetapi memiliki investasi,
properti, saham, bisnis sampingan, hingga passive income yang tetap mengalir meskipun mereka tidak bekerja. Dengan memiliki beberapa sumber penghasilan, mereka tidak khawatir jika salah satu bisnis mereka mengalami penurunan. Mereka masih memiliki sumber lain yang bisa menopang keuangan mereka. Itulah sebabnya orang kaya jarang mengalami stres karena uang. Bagaimana kita bisa mulai membangun multiple streams of income? Mulai dari investasi kecil. Bisa berupa saham, reksadana, atau properti kecil yang bisa disewakan. Bangun bisnis sampingan. Bisa berupa toko online, jasa freelance, atau produk digital seperti e-book atau kursus online. Ciptakan passive income. Bisa berupa pendapatan dari investasi dividen, royalti, atau bisnis otomatis yang tetap berjalan meskipun kita tidak bekerja. Orang kaya memahami bahwa mengandalkan satu sumber penghasilan berarti membatasi peluang mereka untuk berkembang. Semakin banyak aliran pemasukan yang mereka miliki, semakin cepat kekayaan mereka bertumbuh. Inilah rahasia mengapa mereka selalu merasa aman secara finansial. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya berpikir bagaimana meningkatkan gaji atau penghasilan utama. Mulailah berpikir bagaimana kamu bisa menciptakan sumber pendapatan baru yang bisa bekerja untukmu. Tidak harus besar di awal, tetapi harus berkelanjutan dan bisa berkembang. Jika kamu bisa menerapkan rahasia ini dalam hidupmu, kamu akan mulai melihat perubahan besar. Keuanganmu akan menjadi lebih stabil, stres karena uang akan berkurang, dan kamu akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam hidup. Karena saat uang mengalir dari berbagai arah, kamu tidak lagi terjebak dalam ketakutan kehilangan pekerjaan atau penghasilan utama. Jadi, mulai sekarang, apa sumber penghasilan tambahan yang ingin kamu bangun? Tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Bagian 3. Uang harus dikelola dengan benar, bukan sekadar dihasilkan. Banyak orang berpikir bahwa semakin besar penghasilan mereka, semakin kaya mereka akan menjadi. Tapi kenyataannya, menghasilkan banyak uang saja tidak cukup jika kita tidak tahu bagaimana mengelolanya dengan benar. Ada begitu banyak orang dengan gaji tinggi yang tetap merasa kekurangan setiap bulan. Sementara ada orang dengan penghasilan biasa-biasa saja yang bisa hidup berkecukupan dan bahkan semakin kaya. Apa rahasianya? Orang kaya memahami bahwa mengelola uang lebih penting daripada sekadar mendapatkannya. Mereka tahu bahwa uang yang datang tanpa strategi pengelolaan yang baik akan cepat habis, seberapapun besarnya. Itulah sebabnya banyak atlet, selebriti, atau pemenang lotre yang mendapatkan jutaan dolar dalam waktu singkat, tetapi akhirnya bangkrut dalam beberapa tahun. Orang kaya memiliki sistem pengelolaan uang yang sangat disiplin. Mereka tidak menghabiskan semua uang yang mereka hasilkan, tetapi selalu menyisihkan sebagian untuk investasi, dana darurat, dan aset produktif. Mereka memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk memiliki tujuan yang jelas, bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk membangun lebih banyak kekayaan. Sebaliknya, kebanyakan orang menghabiskan uang mereka sebelum menyisihkannya. Begitu mendapatkan gaji, mereka langsung menggunakannya untuk membayar tagihan, membeli barang-barang yang diinginkan, atau memenuhi keinginan gaya hidup. Akibatnya, mereka selalu merasa kekurangan dan tidak pernah memiliki cukup uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Mereka terjebak dalam siklus keuangan yang tidak berujung. Orang kaya menerapkan prinsip, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti, sebelum membayar tagihan atau membeli sesuatu, mereka selalu menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk investasi atau tabungan. Mereka memastikan bahwa uang mereka tumbuh terlebih dahulu sebelum digunakan untuk konsumsi. Jika kamu ingin mulai mengelola uang dengan cara yang lebih baik, buatlah sistem sederhana. Sisihkan minimal 20% dari penghasilanmu untuk tabungan dan investasi sebelum menggunakan sisanya. Gunakan uangmu untuk membeli aset, bukan sekadar barang konsumtif. Buat anggaran bulanan dan kendalikan pengeluaran yang tidak perlu. Mengelola uang dengan baik bukan berarti hidup pelit atau takut membelanjakan uang. Ini tentang memastikan bahwa uang yang kamu hasilkan bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Jika kamu mulai menerapkan prinsip ini, kamu akan merasakan perubahan besar dalam keuanganmu. Uangmu akan mulai tumbuh, dan kamu akan merasa lebih aman secara finansial. Bagian 4. Menggunakan utang dengan bijak untuk membangun kekayaan. Banyak orang takut dengan utang. Mereka menganggap utang sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari sepenuhnya. Namun, orang kaya justru menggunakan utang sebagai alat untuk membangun lebih banyak kekayaan. Apa bedanya?
Orang biasa sering menggunakan utang untuk membeli barang konsumtif yang tidak memberikan nilai jangka panjang, seperti mobil mewah, gadget terbaru, atau gaya hidup yang lebih tinggi. Mereka mengambil utang kartu kredit atau cicilan tanpa berpikir panjang, hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Hasilnya, mereka justru terjebak dalam utang yang semakin besar dan sulit dilunasi. Sebaliknya, orang kaya menggunakan utang untuk membeli aset yang bisa menghasilkan uang. Mereka memahami konsep utang produktif dan utang konsumtif. Mereka tidak mengambil utang hanya untuk memenuhi keinginan, tetapi untuk membiayai sesuatu yang bisa memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, mereka memanfaatkan pinjaman untuk membeli properti yang bisa disewakan, atau menggunakan modal bisnis untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka memastikan bahwa setiap utang yang mereka ambil memiliki ROI, return on investment, yang jelas. Dengan kata lain, utang yang mereka ambil akan membayar dirinya sendiri dan bahkan menghasilkan keuntungan lebih banyak. Bagaimana cara membedakan utang produktif dan utang konsumtif? Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan uang, seperti properti, bisnis, atau investasi yang berkembang. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang yang nilainya menurun dan tidak memberikan keuntungan, seperti mobil, gadget, atau liburan mewah. Jika kamu ingin menggunakan utang dengan cara yang lebih bijak, tanyakan pada dirimu sendiri sebelum berutang. Apakah ini akan membantu saya menghasilkan lebih banyak uang, atau hanya akan menghabiskan uang saya? Orang kaya tidak takut berutang, tetapi mereka juga tidak sembarangan mengambil utang. Mereka memastikan bahwa setiap utang yang mereka ambil memiliki strategi pembayaran yang jelas, dan tidak akan membebani mereka di masa depan. Jika kamu bisa mulai memahami cara menggunakan utang dengan bijak, kamu bisa menggunakannya sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan kekayaanmu. Jangan takut berutang, tapi gunakan utang untuk membuat uangmu bekerja lebih keras untukmu. Bagian 5, orang kaya tidak menukar waktu dengan uang, mereka membangun sistem. Kebanyakan orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak uang adalah dengan bekerja lebih keras dan lebih lama. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatan demi gaji yang lebih besar. Tapi, orang kaya berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset yang jauh lebih berharga daripada uang. Orang kaya tidak ingin terjebak dalam siklus bekerja untuk mendapatkan uang seumur hidup. Mereka menyadari bahwa jika mereka terus menukar waktu mereka dengan uang, maka mereka akan selalu bekerja dan tidak akan pernah benar-benar bebas secara finansial. Jadi, mereka menciptakan sistem yang memungkinkan uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Salah satu cara yang dilakukan oleh orang kaya adalah dengan membangun bisnis atau aset yang bisa berjalan tanpa kehadiran mereka. Mereka memahami bahwa pendapatan pasif adalah kunci kebebasan finansial. Mereka menciptakan produk, bisnis otomatis, atau investasi yang tetap menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Sebagai contoh, mereka mungkin memiliki bisnis yang telah diotomatisasi sehingga tetap berjalan meskipun mereka tidak terlibat langsung setiap hari. Mereka bisa memiliki properti yang disewakan, investasi saham yang memberikan dividen, atau bahkan aset digital seperti kursus online atau buku yang terus menghasilkan royalti. Intinya, mereka membangun sumber penghasilan yang tidak mengandalkan waktu mereka secara langsung. Sebaliknya, kebanyakan orang hanya mengandalkan pekerjaan dengan gaji tetap. Mereka menjual waktu mereka untuk mendapatkan uang, tanpa pernah berpikir bagaimana cara membebaskan diri dari pola ini. Akibatnya, mereka terus bekerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar menikmati hasilnya. Jadi, jika kamu ingin mulai berpikir seperti orang kaya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya bekerja untuk uang, atau saya membangun sistem yang bisa membuat uang bekerja untuk saya? Jika kamu masih dalam tahap menukar waktu dengan uang, mulailah mencari cara untuk membangun aset atau sistem yang bisa memberikan pendapatan pasif di masa depan. Uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dibeli kembali. Jika kamu ingin mencapai kebebasan finansial, mulailah membangun sistem yang bisa membuat uang terus mengalir, bahkan tanpa kamu harus bekerja setiap saat. Bagian 6, mindset keberlimpahan, cara orang kaya melihat uang. Salah satu rahasia terbesar yang membedakan orang kaya dari kebanyakan orang adalah cara mereka memandang uang dan keberlimpahan. Orang kaya memiliki mindset keberlimpahan, sementara kebanyakan orang memiliki mindset kekurangan. Orang yang memiliki mindset kekurangan selalu berpikir bahwa uang itu sulit didapat, terbatas, dan jika orang lain menjadi kaya,
maka itu berarti mereka kehilangan peluang. Mereka melihat kekayaan sebagai sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Akibatnya, mereka selalu merasa takut kehabisan uang, enggan berbagi, dan ragu untuk berinvestasi dalam hal-hal yang bisa meningkatkan penghasilan mereka. Sebaliknya, orang kaya memiliki mindset keberlimpahan. Mereka percaya bahwa rezeki itu luas dan selalu ada peluang bagi mereka untuk mendapat lebih banyak. Mereka tidak takut kehilangan uang karena mereka tahu bahwa uang bisa selalu dicari kembali. Mereka tidak ragu untuk berinvestasi dalam pengembangan diri, bisnis, atau peluang baru, karena mereka percaya bahwa uang akan datang lagi dengan cara yang lebih besar. Mindset ini juga membuat mereka lebih mudah untuk bersedekah dan berbagi dengan orang lain. Mereka tahu bahwa memberi bukan berarti kehilangan, tetapi justru membuka pintu rezeki yang lebih besar. Itulah sebabnya banyak orang kaya yang dermawan, karena mereka memahami bahwa semakin banyak mereka berbagi, semakin banyak pula yang akan kembali kepada mereka. Jika kamu ingin mengubah keuanganmu, ubah dulu caramu berpikir tentang uang. Percayalah bahwa uang bukan sesuatu yang sulit didapat, tetapi sesuatu yang bisa kamu tarik ke dalam hidupmu dengan mindset dan strategi yang benar. Mulailah berpikir. Uang bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang harus ditarik dengan pola pikir dan tindakan yang tepat. Kekayaan bukan sesuatu yang terbatas, tetapi tersedia untuk siapa saja yang bersedia belajar dan bertindak. Memberi bukan berarti kehilangan, tetapi justru membuka pintu keberlimpahan yang lebih besar. Orang kaya tidak takut kehilangan uang, karena mereka tahu bahwa rezeki akan selalu mengalir jika mereka terus bertumbuh dan memberikan nilai kepada orang lain. Bagian 7. Kesimpulan, terapkan rahasia ini dan ubah hidupmu. Sekarang, kamu sudah mengetahui 7 rahasia uang yang disembunyikan oleh orang kaya. Rahasia ini bukan sekadar teori, tetapi sudah diterapkan oleh mereka yang berhasil membangun kekayaan mereka dari nol. Mari kita rekap. Uang bukan tujuan, tetapi alat untuk membangun kekayaan. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan, bangun multiple streams of income. Menghasilkan uang itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengelolanya. Gunakan utang dengan bijak untuk membangun aset, bukan sekadar memenuhi gaya hidup. Berhenti menukar waktu dengan uang, bangun sistem yang bisa menghasilkan uang secara otomatis. Ubah mindsetmu dari kekurangan menjadi keberlimpahan. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu hanya akan mendengar rahasia ini, atau kamu benar-benar akan menerapkannya? Karena pengetahuan tanpa tindakan tidak akan mengubah hidupmu. Mulailah dengan langkah kecil. Tulis satu kebiasaan keuangan yang ingin kamu ubah hari ini. Cari satu sumber pendapatan tambahan yang bisa kamu mulai. Ubah cara kamu melihat uang. Percayalah bahwa rezeki itu luas dan bisa datang dalam berbagai cara. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling ingin kamu praktikkan dalam hidupmu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar tentang rahasia uang yang tidak diajarkan di sekolah ini.